karunianya kita bisa hadir di room Zoom pada pagi hari ini dalam rangka presentasi kelompok 6 yang bakal diwakili oleh kelas PGSDB yang berjudul Sirkulasi dan Kekebalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita yang telah membimbing dan memberikan kami materi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Devi Astariani dan rekan-rekan saya yang bernama Rosita Zahra dan Astri Safitri. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan Saudari Oci untuk menyampaikan materi. Waktu dan Zoom saya persilahkan. Baik, materi yang akan dibahas yang pertama ada darah, yang kedua sirkulasi, yang ketiga kekebalan tubuh, dan yang keempat penyakit. Darah. Darah merupakan Mohon maaf, suaranya tidak ada, Astri. Ya, bentar. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit, mengatur suhu tubuh, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Adapun fungsi darah, yang pertama, darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Yang kedua, darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Yang ketiga, darah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas, sebagian besar dari otot yang aktif dan dibawa ke seluruh tubuh. Komposisi darah, 55% darah itu terdiri atas plasma darah dan 45% dibagi atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Untuk memisahkan antara plasma dan sel-sel darah, itu biasanya digunakan alat seperti yang ada di gambar. Nama alatnya adalah sentrifuge. Dari jenis leukosit, yang pertama itu ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit, ini platelet atau keping darah, dan eritrosit. Plasma darah.
Plasma darah adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Bagian teratas cairan berwarna kuning pucat yang volumenya sekitar 55% dari volume total. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlarut meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil, termasuk asam amino, lemak, karbohidrat kecil, vitamin, dan berbagai produk limbah metabolisme dan ion. Kelompok terbesar zat terlarut dalam plasma terdiri dari protein plasma yang melayani berbagai fungsi. Protein plasma penting adalah albumin, globulin, dan protein pembekuan atau fibrinogen. Hampir 2/3 dari protein plasma adalah albumin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan air agar sesuai antara darah dan cairan interstitial. Diproduksi di hati, albumin juga mengikat molekul tertentu seperti bilirubin dan asam lemak, dan obat-obatan seperti penisilin, dan membantu transportasi mereka dalam darah. Yang selanjutnya globulin. Ada alfa, beta, dan gamma. Adalah kelompok protein yang mengangkut berbagai zat dalam darah. Banyak beta globulin mengikat lipid atau lemak molekul seperti kolesterol. Ketika protein menempel ke salah satu molekul-molekul ini, menciptakan sebuah kompleks yang disebut lipoprotein. Dua lipoprotein penting adalah low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL. LDL kadang-kadang disebut dengan kolesterol jahat karena jika kadarnya dalam darah tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah kesehatan jantung. Tingginya kadar HDL sering meningkatkan risiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskular. Gamma globulin berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh, membantu melindungi terhadap infeksi dan penyakit. Protein pembekuan seperti fibrinogen memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Pembekuan darah meminimalkan kehilangan darah dan membantu mempertahankan hemostasis setelah cedera. Selain protein plasma mengangkut berbagai molekul lain, termasuk ion, juga disebut dengan elektrolit, hormon, nutrisi, produk-produk limbah, dan gas. Elektrolit seperti natrium dan kalium berkontribusi pada pengendalian fungsi sel dan volume sel. Hormon yang dikeluarkan kelenjar endokrin mengangkut informasi ke seluruh tubuh. Nutrisi seperti karbohidrat, asam amino, vitamin, dan zat-zat lain yang diserap dari saluran pencernaan atau diproduksi oleh reaksi metabolisme sel. Produk limbah dalam plasma termasuk karbon dioksida, urea, asam laktat, gas terlarut dalam plasma adalah oksigen yang penting untuk metabolisme dan karbon dioksida yang merupakan produk sisa metabolisme. Yang selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Adapun ciri-ciri leukosit yang pertama, berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar daripada eritrosit,
mempunyai inti sel berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna, dapat melakukan gerak ameboid atau bergerak seperti ameba, dapat melakukan diapedesis atau menembus dinding pembuluh darah. Umur leukosit antara 6 sampai 9 hari. Jika sudah mati, leukosit diserap oleh hati. Leukosit dapat melawan kuman dengan cara memakannya atau fagositosis. Adapun jenis sel darah putih beserta karakteristiknya, granulosit. Granulosit yaitu leukosit yang mempunyai granula spesifik yang dalam keadaan hidup berupa tetesan setengah cair. Dalam sitoplasmanya mempunyai bentuk inti yang bervariasi. Terdapat 3 jenis leukosit granuler. Yang pertama, eosinofil, yang kedua basofil, dan yang ketiga neutrofil. Bentuknya seperti yang ada di gambar. Karakteristik eosinofil yang pertama, mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Yang kedua, basofil, mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Ya, salah. Yang ketiga, neutrofil, disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Yang kedua ada agranulosit. Agranulosit ini merupakan sel yang tidak mempunyai granula spesifik. Sitoplasmanya homogen dan inti berbentuk bulat atau bentuk ginjal. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, limfosit dan monosit. Limfosit terdiri atas 2 jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang selanjutnya, monosit. Leukosit yang berukuran paling besar dan berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Yang selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih atau leukosit dan 17 kali lebih banyak daripada keping-keping darah atau trombosit. Ciri-ciri eritrosit atau sel darah merah berukuran 7,5 sampai 7,7 mikrometer, berbentuk bikonkav, tidak berinti, tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat menembus dinding kapiler, berwarna merah kekuning-kuningan, berbentuk sel darah merah, terjadi pada endotelium, sumsum tulang. Sel darah merah berfungsi mentransfer oksigen dan bersifat tetap di dalam pembuluh darah. Adapun nilai normal sel darah merah atau eritrosit, yang pertama, laki-laki itu sekitar 4,5 sampai 5,5 juta sel. Sedangkan perempuan itu 4 sampai 5 juta sel. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter kubiknya darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung sekitar 5 juta sel darah merah, dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira
4 juta sel darah merah. Eritrosit mempunyai bentuk bikonkav seperti cakram dengan garis tengah 7,5 mikron dan tidak berinti. Warna eritrosit kekuning-kuningan dan dapat berwarna merah karena dalam sitoplasmanya terdapat pigmen warna merah yang berupa hemoglobin. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau yang disingkat dengan Hb merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemin. Hemoglobin mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dapat dikatakan bahwa di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dan oksigen. Masa hidup eritrosit hanya sekitar 120 hari atau 4 bulan. Kemudian dirombak di dalam hati dan limpa. Sebagian hemoglobin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, yaitu pigmen biru yang memberi warna empedu. Zat besi hasil penguraian hemoglobin dikirim ke hati dan limpa. Selanjutnya digunakan untuk membentuk eritrosit baru. Kira-kira sekitar setiap hari ada 200.000 eritrosit yang dibentuk dan dirombak. Jumlah ini kurang dari 1% dari jumlah eritrosit secara keseluruhan. Yang selanjutnya, keping darah atau trombosit. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar. Diameternya sekitar 60 mikrometer. 11 di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Trombosit terdiri dari sejumlah sel sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit berbentuk cakram dan rata-rata diameternya sekitar 3 mikrometer. Permukaan trombosit memiliki glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit untuk menempel pada molekul lain, seperti kolagen dalam jaringan ikat. Dalam setiap milimeter darah, pada keadaan normal terdapat sekitar 250.000 trombosit atau sekitar 150.000 sampai 350.000 per milimeter. Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sakrotolik yang disimpan dalam trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi, sehingga trombosit dapat berkontraksi. Harapan hidup trombosit sekitar 5-6 hari, dan setelah itu akan dihancurkan oleh makrofag. Trombosit diproduksi dalam sumsum merah. Trombosit tidak keluar dari pembuluh darah, tetapi sepertiga dari trombosit total selalu tersimpan di rongga-rongga berisi darah di limfa yang akan dikeluarkan oleh limfa jika terjadi pendarahan. Trombosit memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara yang pertama membentuk keping atau butiran yang menutup lubang kecil dari pembuluh darah. Yang kedua, merangsang dibentuknya kontraksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah.
Pembekuan darah. Pembekuan darah merupakan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah adalah salah satu proses yang paling kompleks dalam tubuh yang melibatkan lebih dari 30 reaksi kimia yang melibatkan juga banyak zat. Walaupun prosesnya kompleks, pembekuan darah sesuai dalam waktu 3-6 menit. Setiap pembekuan darah mengalami kerusakan. Langkah-langkah kunci dalam proses pembekuan darah yang pertama, jaringan rusak melepas tromboplastin dan agregat trombosit melepas faktor trombosit. Yang kedua, dengan adanya ion kalsium, protrombin aktifor merangsang kontraksi protrombin atau inaktif enzim ke trombin atau aktif enzim. Yang selanjutnya, dengan adanya ion kalsium, ini ada video, mohon disimak ya teman-teman. Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dari dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu trombin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen, yaitu protein yang larut dalam plasma darah, menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka kita. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di bagan berikut ini. Yang selanjutnya, golongan darah. Golongan darah, yang pertama, penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada ada atau tidaknya dua antigen pada permukaan eritrosit, yaitu antigen A dan antigen B. Seperti semua antigen, antigen pada eritrosit merupakan sifat yang diturunkan dan tetap tidak berubah dari lahir sampai meninggal. Golongan darah ABO dibagi menjadi 4 jenis kemungkinan. Yang pertama yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah. Pada golongan darah A, di anti A itu terdapat aglutinasi atau penggumpalan. Golongan darah B tidak ada aglutinasi. Pada golongan darah B, tidak ada serum A-nya itu tidak terdapat aglutinasi, sedangkan pada serum anti B itu terdapat aglutinasi. Pada golongan darah AB, serum anti A itu terdapat aglutinasi.
dan serum anti B juga terdapat aglutinasi. Sedangkan pada serum O itu pada golongan darah O, serum anti A dan anti B itu tidak ada aglutinasi. Ini contohnya gambar dari cek golongan darah. Untuk transfusi pada golongan darah A, golongan darah yang diutamakan untuk mendonor itu adalah golongan darah A, dan yang bisa menyumbang itu golongan darah O. Pada golongan darah B yang diutamakan golongan darah B, dan yang dapat menyumbang adalah golongan darah O. Pada golongan darah AB yang diutamakan adalah golongan darah AB, dan yang dapat menyumbang itu adalah golongan darah A, B, dan O. Sedangkan pada golongan darah O yang diutamakan dan hanya dapat menyumbang itu adalah golongan darah O, tidak ada golongan darah lain. Yang selanjutnya sistem resus atau RH. Antigen A dan B bukan satu-satunya antigen penting yang ditemukan pada permukaan eritrosit. Ada atau tidaknya faktor RH juga merupakan komponen penting dari golongan darah. Nama RH berasal dari nama monyet rhesus, di mana antigen RH pertama kali ditemukan orang-orang yang memiliki antigen RH pada eritrositnya, mereka dianggap memiliki RH positif. Dan jika tidak ada antigen RH di eritrositnya, individu tersebut dianggap mempunyai RH negatif. Orang dengan RH negatif tidak akan membentuk antibodi RH kecuali ia telah terkena antigen RH. Untuk alasan ini, individu RH negatif harus diberikan darah hanya bisa dengan darah RH negatif pula ketika dia ditransfusi. Jika diberikan darah RH positif, maka akan merangsang produksi antibodi anti-RH. Reaksi transfusi tidak akan terjadi pada transfusi pertama karena butuh waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi anti-RH. Namun setelah transfusi kedua dari darah RH positif, antibodi dalam plasma menerima akan bereaksi dengan antigen pada eritrosit dari darah yang disumbangkan. Reaksi ini dapat menyebabkan kematian pasien. Ini kemungkinan transfusi darah yang tadi. Yang selanjutnya, penyakit. Penyakit kelainan. Yang selanjutnya, penyakit kelainan sel darah merah. Yang pertama itu polisitemia, yang kedua anemia. Kalau kelainan sel darah putih itu ada yang disebut leukemia, yang kedua ada severe combined immunodeficiency disease atau SCID. Yang ketiga ada infeksi mononukleus. Kelainan pada keping darah, yang pertama itu trombositopenia, yang kedua trombosis, yang ketiga hemodiphia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita Azhara. Devi. Oh ya, maaf. Devi Asteriadi.
kembali di situ. Oke, yang kedua itu circulation. Sistem sirkulasi darah berfungsi untuk menjaga keseluruhan anggota tubuh tetap hidup dengan cara mengantarkan oksigen dan nutrisi. Alat peredaran darah manusia, yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan mempunyai ukuran sebesar kapal tangan. Jantung berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu pembuluh darah arteri, vena, kapiler. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Pembuluh darah memiliki sebuah katup yang berada tepat di luar jantung. Letak pembuluh nadi biasanya di dalam tubuh, hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan, sehingga dapat dirasakan denyutnya. Mekanisme peredaran darah, yang pertama sistem peredaran darah pulmonalis, peredaran darah kecil atau pendek. Yang kedua sistem peredaran darah sistemik, peredaran darah besar atau panjang. Yang ketiga sirkulasi portal, yang keempat sirkulasi koroner, yang kelima peredaran darah fetus atau janin. Sistem peredaran darah pulmonalis, peredaran darah kecil atau pendek. Sistem peredaran darah pulmonalis yaitu panjang. Sistem peredaran darah sistemik yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang ketiga, sirkulasi portal. Sirkulasi portal adalah aliran darah balik, vena, yang berasal dari lambung, usus, pankreas, limpa, yang dikumpulkan melalui vena portal, hepatika menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Kemudian bersamaan dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika, darah keluar dari hati melalui vena hepatika dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Yang keempat, sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah peredaran darah di dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi bagian jantung, arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menjadi arteri-arteri kecil yang mengitari jantung. Yang kelima, peredaran darah pada fetus atau janin. Plasenta memiliki tali pusar, ductus umbilikal, yang di dalamnya terdapat vena umbilikal berjumlah 1 buah dan berfungsi membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke peredaran darah janin. Arteri umbilikal berjumlah 2 buah, berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dan zat sisa dari tubuh janin ke plasenta. Hari ini kita akan mempelajari jantung dan peredaran darah. Berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung memiliki tugas utama memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jantung ini hanya memiliki ukuran lebih besar sedikit dari kepalan tangan pemiliknya. Jantung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri.
Perhatikan gambar berikut. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, dan serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior, membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung, menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar.
Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video berikutnya. Halo, jumpa lagi akan mempelajari ini hanya memiliki. Kita pindah pada bagian-bagian dari jantung. Di sini saya sudah menyiapkan gambar serta bagian-bagian dari jantung yang bertujuan agar kita dapat mengenali pembagian-pembagian serta sistem yang terjadi di dalam jantung tersebut. Seperti pada mekanisme peredaran darah tadi, ada bagian yang berwarna biru. Ini berarti bagian yang memiliki kandungan karbon dioksida serta zat buangan lainnya yang lebih banyak. Sedangkan yang berwarna merah itu memiliki kandungan oksigen yang lebih banyak. Kemudian di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian kanan dan bagian kiri. Ini berkaitan nanti dengan penamaan pada bagian-bagian dari jantung tersebut. Kita mulai dari bagian yang berwarna biru. Di sini saya tunjukkan ada dua, dari bagian atas dan dari bagian bawah. Ini berarti menunjukkan pembuluh darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau dari atas itu berarti adalah vena cava yang tadi apa? Bagian atas yaitu vena cava superior. Sedangkan dari bawah itu adalah vena cava inferior. Saya sudah jelaskan tadi ya. Sekarang darah dari vena cava superior maupun vena cava inferior itu akan masuk ke bagian jantung yang disebut dengan atrium kanan. Jadi bagian ini adalah atrium kanan. Kemudian dari atrium kanan itu akan berlanjut kepada bagian jantung yang berfungsi memompa, yaitu ventrikel. Berarti karena dia berada di kanan tubuh disebut ventrikel kanan. Nah, sekarang kita akan mengenali yang namanya katup. Di antara ventrikel dan atrium kanan, jadi di antara ventrikel kanan dan atrium kanan ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup atrioventricularis. Atrioventricularis. Fungsi dari atrioventricularis ini mencegah kita pindah pada bagian-bagian atrium kanan. Ini akan dipompa ke paru-paru. Nah, baik paru-paru kiri maupun paru-paru kanan melalui sebuah pembuluh darah, yaitu yang disebut dengan arteri pulmoner. Jadi ini menuju arteri pulmoner kiri dan ini menuju arteri pulmoner kanan. Dari ventrikel kanan menuju arteri pulmoner itu terdapat sebuah katup. Jadi di antara arteri pulmoner dan ventrikel kanan itu terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup semilunaris. Katup semilunaris yang berfungsi untuk mencegah aliran darah dari ventrikel kanan menuju arteri pulmoner itu balik lagi ke ventrikel kanan. Nah, berarti ini sudah lanjut kepada proses
mekanisme sistem peredaran darah yang sudah saya jelaskan tadi. Kita fokus ke bagian jantung selanjutnya. Sekarang kita kembali ke bagian jantung selanjutnya. Sekarang yang berwarna merah. Artinya darah yang mengalir di sini kaya akan oksigen. Kita lihat di sini ada tanda panah masuk ke bagian jantung. Tanda panah ini berasal dari vena pulmoner. Karena fungsi dari atrium kanan, jadi jantung selanjutnya yaitu ventrikel kiri. Nah, di antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu terdapat sebuah katup yang mencegah aliran darah balik. Jadi mencegah aliran darah balik dari ventrikel kiri menuju atrium kiri. Nama katupnya sama dengan katup yang sebelumnya, yaitu atrioventrikel. Jadi katup yang berada di atrium dan ventrikel itu dinamakan atrioventricularis. Jadi ini katup atrioventricularis kiri. Berarti di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, kalau ini katup atrioventricularis kanan yang berada di antara ventrikel ini akan menuju ke bagian aorta. Jadi ini adalah aorta atau pembuluh nadi yang besar yang membawa aliran darah dari ventrikel kiri menuju seluruh bagian tubuh, baik tubuh di bagian atas atau superior dan tubuh di bagian bawah atau bagian di tubuh. Nah, ada hal penting kanan. Nah, fungsinya apa? Karena ventrikel kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kontraksinya harus lebih kuat untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dibandingkan dengan hanya ventrikel kanan dulu ya, yang hanya tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. Kurang dari 120 atau 80 mmHg, nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistole. Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompa dan disebut tekanan diastole. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat beristirahat dan dalam keadaan duduk atau baring. Selanjutnya, bagaimana tubuh bisa mengontrol tekanan darah? Cara tubuh mengontrol tekanan darah tergantung bagaimana pola masing-masing individu. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar tekanan darah stabil yaitu: pertama, pola hidup sehat. Kedua, makan makanan sehat. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Yang keempat, menjaga berat badan. Yang kelima, tidak mengonsumsi alkohol. Yang keenam, mengurangi kafein. Yang ketujuh, rutin cek tekanan darah. Selanjutnya, terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada itu saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120/80 menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg.
Yang kedua, tekanan diastolik adalah tekanan darah pada jantung sedang relaksasi atau beristirahat. Pada kurva denyut jantung, tekanan diastolik adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentan di antara grafik denyut jantung. Adapun penyakit kardiovaskular, yang pertama jenis penyakitnya serangan jantung, yang kedua aterosklerosis, yang ketiga aritmia, yang keempat penyakit jantung koroner, yang kelima stroke, yang keenam penyakit katup jantung, yang ketujuh deep vein thrombosis atau disingkat DVT, yang kedelapan penyakit gagal jantung, yang kesembilan penyakit jantung bawaan, yang kesepuluh penyakit arteri perifer, yang ke-11 penyakit pena perifer. Adapun cara mencegah penyakit kardiovaskular, yang pertama mengontrol berat badan, kedua olahraga secara teratur, ketiga melakukan diet jantung sehat, yang keempat berhenti merokok, yang kelima pemeriksaan hamil secara rutin setiap bulan. Sistem limfatik atau peredaran getah bening. Sistem limfatik atau peredaran getah bening merupakan suatu cara di mana cairan dapat mengalir dari jaringan ke dalam darah. Komponen dan peran dari sistem limfatik antara lain: A. Menghasilkan imunitas. B. Tersusun dari cairan limfatik. Terbentuknya cairan ini karena darah keluar melalui dinding kapiler dan melalui ruang antar sel. Kemudian masuk ke pembuluh halus yang dinamakan pembuluh getah bening atau limfa. Yang C. Mengalirkan cairan interstisial, mentransport lemak dari makanan, dan memfasilitasi cairan imun. Limfa sendiri memiliki 3 organ, yaitu limfa, tonsil, dan timus. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap tentang organ-organ limfa. Pertama, pembentukan sel darah putih, leukosit, dan antibodi. Tempat membunuh kuman penyakit. Tempat pembongkaran sel darah merah yang sudah mati. Tempat cadangan sel darah jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, limfa akan mengeluarkan cadangan. Timus merupakan kelenjar sebagian besar terdiri dari jaringan limfa. Timus tersusun dari sel-sel epitel yang menyerupai limfosit. Timus memproduksi hormon yang berfungsi untuk merangsang produksi limfosit dalam organ-organ limfa. Selanjutnya itu kekebalan tubuh atau immunity. Sistem imunitas ini berbentuk sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Saat patogen masuk ke tubuh kita, antigen atau molekul yang terletak pada dinding sel bakteri atau lapisan organisme merangsang sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh. Sistem imunitas tubuh itu terdiri dari pertama, pertahanan lini pertama, kedua, pertahanan lini pertama internal, ketiga, sel darah putih atau leukosit, yang keempat, inflamasi, yang kelima, kekebalan spesifik, keenam, sel memori B, ketujuh, kekebalan aktif, kedelapan, vaksin, 9, kekebalan pasif.
Pertahanan lini pertama atau pertahanan non-spesifik eksternal tubuh, sistem imunitas non-spesifik seringkali disebut juga sebagai pertahanan tubuh bawaan. Disebut pertahanan tubuh bawaan karena sistem imunitas non-spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Anggota sistem imunitas non-spesifik tubuh kita ini ada kulit. Teman-teman bisa lihat gambarnya, di situ ada gambar kulit. Membran mukosa, itu juga ada gambarnya yang kayak ada rambut-rambut warna kuning itu. Sel-sel fagosit. Terus protein antimikroba dan inflamasi. Sistem pertahanan tubuh bawaan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Pertahanan lini pertama internal. Imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen, singkatan dari antibody generators, merupakan suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikut. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tersebut. Hal ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu komponen darah yang berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh alias sistem imun. Leukosit berfungsi melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tidak hanya melawan kuman, penyebab penyakit, dan infeksi, leukosit juga melindungi kita dari zat asing yang mungkin mengancam tubuh kita. Leukosit memiliki berbagai macam jenis. Beberapa jenis sel darah putih ada yang langsung bekerja membunuh kuman penyakit hingga tuntas. Ada pula yang menghasilkan senjata berupa antibodi untuk melindungi tubuh. Ada pula jenis sel darah putih lain yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pasukan leukosit penyerang bahwa penyakit telah terjadi. Ada 5 jenis leukosit berbeda yang mengembang tugas spesifik berdasarkan kemampuan masing-masing dan jenis molekul asing yang dilawan. Macam-macam sel darah putih itu yakni neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Yang keempat, inflamasi. Proses inflamasi merupakan bagian dari respon imun, sistem kekebalan tubuh. Mekanisme ini hanya diperlukan dalam kondisi tertentu, dalam waktu yang tidak lama. Misalnya ketika suatu bagian tubuh mengalami luka terbuka, mekanisme inflamasi akan membantu menghilangkan sel 44 rusak dan mempercepat proses penyembuhan. Sebaliknya, saat inflamasi terjadi dalam waktu yang lebih lama dari yang dibutuhkan, hal tersebut cenderung bersifat merugikan. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah sel memori. Sel B memori adalah subtipe sel B yang dibentuk di dalam pusat germinal. Sel ini bertugas mengingat patogen atau gen dari zat asing, sehingga jika dihadapkan dengan infeksi ulang, dapat mendorong sistem kekebalan
untuk memulai kembali produksi antibodi melawan virus. Respon memori bertanggung jawab untuk perlindungan dari infeksi ulang dan penting untuk vaksinasi yang efektif. Selanjutnya adalah kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah imunitas aktif yang mengacu pada produksi antibodi sebagai respon terhadap kehadiran antigen. Ini diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh ketika tubuh dipicu untuk memproduksi antibodi untuk melawan penyakit. Kalau kekebalan pasif itu mengacu pada antibodi yang diteruskan ke individu daripada memproduksinya sendiri. Seperti bayi yang baru lahir memperoleh kekebalan dari ibunya melalui plasenta. Cara lain bisa melalui transfusi plasma dari orang yang sembuh ke orang yang terinfeksi. Dalam kasus kekebalan pasif, perlindungannya langsung, tetapi tidak seperti kekebalan aktif, itu tidak memberikan perlindungan jangka panjang. Selanjutnya adalah vaksin. Vaksin yang berasal dari virus atau bakteri hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaccine biasanya menghasilkan kekebalan yang bertahan lama, tetapi tidak selalu selama infeksi alami. Vaksin dapat mengandung virus yang dilemahkan, misalnya pada vaksin rubella, campak, atau bakteri yang dilemahkan, misalnya pada vaksin BCG. Yang kedua, virus yang diinaktivasi, contohnya itu adalah vaksin influenza atau bakteri yang diinaktivasi. Yang ketiga adalah eksotoksin yang didetoksifikasi atau ekstrak dari eksotoksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme, contohnya pada vaksin tetanus. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. Yang pertama adalah usia tua, yang kedua adalah obat yang menekan kekebalan, ketiga transplantasi organ, yang keempat HIV atau AIDS, yang kelima pengobatan kanker, keenam gangguan imunodefisiensi, ketujuh diet rendah nutrisi, kedelapan kegemukan, 9 merokok, dan yang ke-10 adalah asupan alkohol yang berlebihan. Materi keempat yaitu penyakit atau disease. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau bahkan seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Di sini ada dalam tabel yaitu penyakit beserta asalnya, yaitu penyakit yang berasal dari bakteri, yaitu ada tetanus, tuberkulosis, penyakit tipes, radang tenggorokan, dan pneumonia. Yang kedua, yang asalnya dari protista, yaitu penyakit malaria dan penyakit tidur. Yang ketiga, yang berasal dari jamur, yaitu infeksi jamur kronis dan kurap. Yang keempat, yang berasal dari virus, yaitu masuk angin, influenza, AIDS, campak, penyakit gondok, polio, cacar, dan SARS. Ya, selanjutnya adalah penyakit menular. Penyakit menular. Ini merupakan model rantai infeksi yang menunjukkan proses berjalannya penyakit menular, dimulai dari suatu agen penyakit yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam suatu rantai infeksi atau siklus infeksi. Rantai infeksi itu diawali dengan bermigrasinya agen penyakit dari reservoir melalui portal keluar, itu bisa melalui cairan tubuh, melalui tinja, dan sebagainya. Kemudian berpindah dengan cara penularan tertentu, bisa melalui kontak fisik, percikan atau droplet, melalui makanan, vektor, dan sebagainya. Kemudian melintasi portal masuk yang sesuai untuk menginfeksi inang yang rentan. Inang yang rentan ini dipengaruhi oleh sistem imun, usia, dan lain-lain. HIV dan sistem kekebalan tubuh. HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh, yang mana adalah pertahanan tubuh terhadap penyakit. Jika sistem kekebalan tubuh seseorang itu telah dirusak oleh virus, maka akan mengembangkan AIDS. Berikut adalah gejalanya. Yang pertama adalah berat badan turun tanpa sebab, berkeringat di malam hari, muncul bercak putih pada anus, lidah, serta kelamin, muncul bintik ungu yang tidak bisa hilang di kulit, demam lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf, infeksi jamur pada area mulut, tenggorokan, atau bisa juga pada vagina, mudah memar atau berdarah tanpa ada penyebab,
mudah marah serta depresi, sesak nafas, dan tubuh selalu merasa lemah. Adapun yang menjadi penyebab HIV/AIDS ini pertama adalah karena ada hubungan seksual yang dilakukan baik secara anal atau dubur maupun vagina. Yang kedua, hubungan seksual ini juga dapat disebarkan melalui seks oral meski kasusnya cukup jarang. Ketiga, karena berbagi jarum suntik. Berbagi jarum suntik lebih beresiko saat melakukan pembuatan tato maupun saat menggunakan napsa suntik. Yang keempat adalah transfusi darah. Transfusi darah dapat menjadi salah satu penularan HIV/AIDS. Penularan dapat terjadi jika menerima donor dari penderita HIV. Yang keenam adalah dapat menular dari ibu hamil yang menderita HIV kepada janinnya dalam kandungan. Adapun pencegahan, yang pertama adalah menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Yang kedua, menghindari melakukan seks dengan lebih dari satu pasangan. Dan yang ketiga adalah tidak berbagi jarum suntik. Baik, yang terakhir adalah cara mencegah penyakit. Cara mencegah penyakit bisa dilakukan dengan mengecek kesehatan secara berkala, dengan mengenyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Selanjutnya, kelompok kami ada 3 kegiatan lab. Yang pertama adalah mini lab determining reproduction rates atau menentukan tingkat reproduksi dari bakteri. Langsung ke videonya aja. Baik, presentasinya dicukupkan sampai sini karena nanti akan dilanjut di record mandiri yang di-up di YouTube. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kegiatan lab yang ada dari kelompok 6. Kami terdiri dari 3 kegiatan lab. Yang pertama, adalah mini lab determining reproduction rates atau menentukan tingkat reproduksi dari bakteri. Adapun prosedurnya, yang pertama adalah letakkan 1 koin di atas meja. Bayangkan bahwa koin tersebut adalah bakteri yang dapat membelah setiap 10 menit. Kedua, letakkan 2 koin di bawah membentuk segitiga dengan koin pertama. Hal ini menunjukkan 2 bakteri baru muncul setelah bakteri pertama membelah. Ketiga, ulangi 3 pembagian lagi, letakkan 2 koin di bawah setiap koin di baris atas. Keempat, hitung berapa banyak bakteri yang diperoleh setelah 5 jam reproduksi. Berikut adalah video menentukan
Adapun analisis hasil pengamatan kami, yang pertama adalah berapa banyak bakteri yang ada setelah 5 jam. Banyak bakteri setelah 5 jam membelah diri menjadi 1.073.741.824. Hal ini diperoleh melalui percobaan yang dijelaskan dalam video sebelumnya dan juga menggunakan rumus deret geometri, yaitu dengan permisalan A sama dengan 1, yaitu bakteri mula-mula, R sama dengan 2, yaitu membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Artinya, setelah 5 jam sama dengan 300 menit. Bakteri membelah diri sebanyak 300 dibagi 10 sama dengan 30 kali. Maka, diperoleh hasil UN sama dengan AR pangkat N-1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 31 dikurang 1 sama dengan 1.073.741.824. Yang kedua adalah mengapa penting untuk minum antibiotik segera jika mengalami infeksi. Berdasarkan percobaan pada video sebelumnya, tentu kita ketahui bahwa perkembangan bakteri sangatlah cepat dalam hitungan waktu. Antibiotik berfungsi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oleh karena itu, dengan adanya antibiotik yang kita minum dapat membunuh atau menghambat proses pertumbuhan organisme kecil yang berbahaya dalam tubuh, seperti bakteri. Sehingga pada saat mengalami infeksi, penting untuk minum antibiotik guna menghentikan laju perkembangan dan reproduksi bakteri dalam tubuh kita. Kegiatan lab yang kedua, yaitu reaksi golongan darah. Adapun tujuannya adalah, yang pertama, mendesain percobaan yang mensimulasikan reaksi antara berbagai golongan darah. Kedua, identifikasi jenis darah yang dapat disumbangkan ke jenis darah yang lain. Halo. Hai, selamat pagi. Kali ini kita akan praktikum yang berhubungan dengan darah. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui golongan darah sistem A, B, O, dan resus. Alat bahan yang dipakai yang pertama adalah tisu alkohol atau kalau tidak ada bisa diganti kapas dan alkohol 70%. Jarum penusuk yang nanti akan dimasukkan pada pena penembak seperti ini. Kemudian satu set reagen atau serum. Yang pertama anti A, kemudian anti B, anti AB, dan anti D atau anti resus. Kartu uji golongan darah atau kalau tidak ada bisa diganti dengan kaca preparat, kemudian tusuk gigi sebagai pengadu, dan bahannya tentunya adalah sampel darah. Cara kerja yang pertama, bersihkan jari dengan kapas alkohol, lalu tusuk ujung jari menggunakan pena penembak yang sudah diisi dengan jarum penusuk. Pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar, lalu teteskan darah pada 4 titik yang tersedia pada kartu uji. Jangan lupa bersihkan ujung jari bekas tusukan dengan kapas atau tisu alkohol supaya tidak infeksi. Teteskanlah 1 tetes serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D untuk menguji resus pada masing-masing sampel tetesan darah. Lalu, aduk darah supaya bercampur dengan serum menggunakan tusuk gigi yang berbeda supaya tercampur rata. Kering anginkan, lalu tunggu beberapa saat sampai terlihat ada atau tidaknya penggumpalan. Sebagai panduan untuk membaca atau menentukan golongan darah A, B, O, jika orang tersebut golongan darahnya A, akan terlihat adanya penggumpalan pada serum anti A dan anti AB. Jika orang tersebut golongan darahnya B, maka akan menggumpal pada serum
anti-B, dan anti-AB. Jika golongan darah O tersebut adalah AB, maka akan terjadi pengumpulan pada semua serum. Jadi serum A, B, dan AB. Sedangkan jika orang tersebut mempunyai golongan darah O, tidak terjadi penggumpalan pada ketiga serum tersebut. Nah, sedangkan untuk penggolongan darah sistem resus atau RH, jika terjadi penggumpalan, maka orang tersebut jenis golongan darahnya adalah RH positif atau RH plus. Sedangkan kalau tidak menggumpal, berarti golongan darahnya adalah RH- atau resus negatif. Perlu diketahui bahwa orang Asia umumnya bergolongan darah resus plus. Halo. Baik, pada pembahasan video sebelumnya adalah jika serum anti-A terjadi gumpalan atau aglutinasi dan serum anti-B tidak terjadi reaksi dan serum anti-AB terjadi penggumpalan atau aglutinasi, maka golongan darahnya adalah A. Jika serum anti-A-nya tidak terdapat reaksi, serum anti-B dan serum anti-AB terdapat gumpalan atau aglutinasi, maka golongan darahnya adalah B. Jika serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB terdapat penggumpalan atau aglutinasi, maka golongan darahnya adalah AB. Dan jika serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB tidak terjadi reaksi, maka golongan darahnya adalah O. Seperti yang dijelaskan pada video, bahwa jika resus atau anti-B, ketika pada resus tersebut terjadi aglutinasi atau penggumpalan, maka resusnya adalah positif. Jika tidak terjadi reaksi atau penggumpalan, maka resusnya adalah negatif. Perlu diketahui bahwa mayoritas orang Asia beresus positif. Selanjutnya adalah tabel tipe golongan darah untuk proses transfusi. Untuk golongan darah A, pendonor yang diutamakan adalah golongan darah A. Dan pendonor yang bisa menyumbangkan adalah golongan darah O. Untuk golongan darah B, pendonor yang diutamakan adalah golongan darah B, dan pendonor yang bisa menyumbang adalah golongan darah O. Untuk golongan darah AB, pendonor yang diutamakan adalah yang bergolongan darah AB, dan golongan darah yang bisa menyumbang adalah golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Sedangkan untuk golongan darah O, pendonor yang diutamakan adalah golongan darah O, selain golongan darah O tidak bisa menyumbang untuk golongan darah O. Kegiatan lab yang ketiga adalah microorganism and disease atau mikroorganisme dan penyakit. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengamati transmisi mikroorganisme. Yang kedua, menghubungkan mikroorganisme dengan infeksi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada apel segar, kedua apel busuk, ketiga spiritus, keempat kantong plastik, kelima label dan pensil, keenam sarung tangan, ketujuh kertas tisu, kedelapan amplas, kesembilan bola kapas, ke-10 sabun dan air, dan yang terakhir adalah koran. Berikut videonya.
Adapun hasil pengamatan kami, yang pertama, bagaimana percobaan ini berhubungan dengan infeksi pada kulit Anda. Setelah melakukan percobaan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa infeksi sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, terutama bagian kulit. Karena kulit adalah bagian tubuh terluas yang membentuk sekitar 16% dari berat badan. Kulit pun memiliki beberapa fungsi vital, meliputi fungsi kekebalan tubuh, pengaturan suhu, sensasi, dan produksi vitamin. Kulit juga merupakan organ dinamis dalam kondisi perubahan yang konstan. Letaknya yang melingkupi tubuh membuat kulit mudah terluka. Oleh karena itu, jika terjadi infeksi saat terluka, maka kulit menjadi media bagi virus dan bakteri berkembang menjadi penyakit di dalam tubuh. Yang kedua, mengapa penting untuk membersihkan luka? Membersihkan dan merawat luka perlu dilakukan sesegera mungkin setelah terjadi luka. Hal ini bertujuan agar luka tidak semakin parah dan berkembang menjadi luka kronis, infeksi, atau kondisi-kondisi serius lainnya. Membersihkan dan merawat luka yang dilakukan dengan baik dan benar dapat mempercepat proses penyembuhan secara alami dan juga dapat melindungi luka dari virus dan bakteri penyebab penyakit di dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.